Halo semuanya, perkenalkan, aku Angeli Asera Brilianda, NIM K7521011. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pelayanan prima. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa itu pelayanan prima? Pelayanan prima adalah suatu usaha untuk memenuhi kepuasan terhadap kebutuhan pelanggan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, tujuan dari pelayanan prima itu ada banyak, antara lain menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang kedua, menambah atau meningkatkan reputasi baik dari perusahaan, dan juga ada lagi tujuannya untuk meningkatkan laba. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang contoh melayani pelanggan dengan berbagai kasus. Nah, kalian jangan kemana-mana ya, stay tune. Kasus 1. Pelanggan mengalami kesulitan pembayaran. Selamat datang, silakan duduk. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketua rapat. Saya kesulitan dalam melakukan pembayaran di toko online ini. Saya sudah coba beberapa kali, tetapi selalu gagal. Bisakah Anda membantu saya? Baik, terima kasih. Sebelumnya maaf atas gangguannya. Bolehkah saya tahu pembayaran apa yang Anda gunakan dan pesan peringatan apa yang Anda gunakan? Saya gunakan Dana, tetapi selalu ada pesan transfer gagal. Setelah saya masukkan PIN. Baik, saya akan mencoba cek sistem operasinya. Setelah saya cek, ternyata ada gangguan kecil di masalah sistem pembayaran kami. Berkenankah Anda untuk mengganti metode pembayaran Anda? Boleh, di sini melayani pembayaran dan metode apa saja? Kami di sini melayani pembayaran berupa transfer bank dan pembayaran berupa kredit. Oke, terima kasih. Saya coba dengan transfer bank. Silakan buka HP Anda dan saya akan membantu Anda untuk mengikuti langkah-langkahnya. Oke, akan saya coba. Pertama, Anda silakan pilih metode pembayaran transfer bank. Kemudian ikuti langkah-langkahnya pada layar HP Anda. Jika ada masalah lagi, silakan hubungi kami. Sudah bisa, terima kasih atas bantuannya. Terima kasih kembali. Semoga harimu menyenangkan dan selamat pagi. Selamat pagi. Nah, dalam kasus yang pertama kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ada kasus customer tidak bisa atau belum tahu cara pembayarannya atau kesulitan mengalami proses pembayarannya, kita sebagai pelayan harus membantu dengan sepenuh hati dan pelan-pelan. Nah, jangan lupa kita juga harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Lalu, jangan lupa untuk memberikan arahan kepada pelanggan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, sikap atau gestur pelayan yang benar ketika menyambut pelanggan juga harus berdiri dan juga memberikan salam dan senyum. Kasus 2. Pelanggan meminta pengubahan jadwal pengiriman. Selamat datang di toko Akhirnya ada yang bisa dibantu. Pagi, saya ingin mengirimkan barang seperti biasanya, apakah bisa? Bisa, apakah pengiriman barang seperti di waktu yang sama dan di tempat yang sama? Tempatnya sama, namun saya meminta waktu dan harinya yang berbeda. Kira-kira di hari apa ya, Bu? Di hari Sabtu jam 5 sore, apakah bisa? Mohon maaf jika di hari Sabtu jam 5 sore itu merupakan jam di luar operasional toko kami. Terus bagaimana? Saya menemukan barangnya di hari Sabtu. Mohon maaf, sebaiknya jika di hari Sabtu, Ibu bisa memesan barang di jam operasional kami seperti mulai dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore. Kalau begitu saya dikirimkan hari Sabtu jam 12 siang, apakah bisa? Bisa, saya konfirmasi ulang atas nama Ibu Ana dengan alamat pengiriman Jalan Merdeka nomor 17 ya? Iya benar, saya tunggu barang dikirimnya ya. Saya bayar di tempat sekalian setelah barangnya dikirim. Baik, terima kasih atas pesanannya di toko kami tunggu pesanan selanjutnya. Sama-sama. Nah, di kasus yang kedua, kita belajar bagaimana caranya melayani pelanggan yang meminta perubahan jadwal pengiriman. Nah, kita sebagai pelayan, kita harus memberikan solusi yang terbaik kepada kedua belah pihak, sehingga pelanggan tidak merasa terabaikan, dan juga kita sebagai pihak pelayan bisa memberikan yang terbaik, yang optimal kepada pelanggan. Nah, kita sebagai pelayan juga harus menerima keluhan pelanggan dengan baik dan memberikan saran dengan bahasa yang baik dan sopan juga.
Kasus 3 pelanggan marah karena pesanan yang diminta tidak kunjung diberikan. Kenapa? Kenapa kamar saya belum siap? Saya sudah memesan dari seminggu yang lalu. Mohon maaf Pak, kamar yang Bapak pesan sedang dalam proses pembersihan. Apakah Bapak ingin mengambil ruang guru sambil menikmati minuman? Minuman? Saya tidak butuh minuman. Saya mau kamar yang saya pesan. Tapi kamar yang Bapak pesan sedang dalam proses pembersihan. Bagaimana Bapak pindah ke kamar lain untuk menikmati waktu? Kamar lain? Kenapa harus kamar lain? Saya mau kamar yang saya pesan. Maaf Pak, kamar yang Bapak pesan sedang dalam proses pembersihan. Sementara itu kami sudah menyiapkan sebuah kamar yang bersih dan nyaman untuk Bapak. Bagaimana menurut Bapak? Baiklah, tapi pastikan kamar saya sudah siap dalam waktu 30 menit. Tentu Pak, kami akan segera menyelesaikannya. Mohon bersabar dan terima kasih atas pengertiannya. Baiklah, terima kasih. Sama-sama Pak, silakan duduk di ruang tunggu. Kami akan mengantar Bapak ke kamar. Nah, di kasus yang ketiga, ketika kita menemui pelanggan yang sedang marah-marah meminta pesanannya kenapa tidak kunjung diberikan. Nah, kita sebagai pelayan, kita harus selalu sabar dan mendengarkan keluhan pelanggan dengan baik. Dan kita tidak boleh ikut terpancing emosinya. Kita sebagai pelayan juga harus menanganinya dengan tepat dan cepat, sehingga pelanggan tidak merasa menunggu terlalu lama dan bisa dilayani dengan baik dan benar. Kasus 4 pelanggan protes kesalahan pengiriman barang. Selamat pagi, saya ingin melaporkan pagi ada yang bisa saya bantu. Saya ingin melakukan masalah tapi yang tidak sesuai dengan situasi yang saya berikan. Karena setidaknya namanya boleh asal pesanannya. Ini Bu, saya akan pesan tersebut, namun warna dan bentuknya tidak sesuai dengan situasi. Jadi saya akan mengerjakan pertanyaan ini tidak bisa. Baik, saya masukkan ya. Lalu apakah bisa saya mengajukan sendiri? Ya sudah, kalau begitu saya coba berbeda. Terima kasih atas dukungannya. Semoga bisa Oke. Nah, di kasus yang keempat ini, ketika kita menemui permasalahan pelanggan ketika mengalami kesalahan pengiriman produk. Nah, kita sebagai pelayan, kita juga harus mengecek terlebih dahulu apakah benar-benar produk yang kita kirimkan itu salah, dan kita harus mengeceknya melalui struk pembayaran atau riwayat pembayaran dan pemesanan dari pelanggan tersebut. Apakah sudah benar, apakah memang benar. Jika perusahaan memang benar mengirimkan produk yang salah, perusahaan juga harus memberikan solusi yang paling tepat. Nah, kita sebagai pelayan juga harus mengambil tindakan secara tepat dan cepat untuk mengganti barang produk pelanggan sesuai dengan apa yang dipesan. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari kasus-kasus yang biasa terjadi ketika kita sebagai pelayan ingin melayani pelanggan. Nah, masih banyak lagi di luar sana masalah yang mungkin bisa terjadi. Dan contoh-contohnya adalah seperti ini. Kita sebagai pelayan tetap harus menjaga etika, harus tetap senyum, salam, sapa, dan sopan dan santun terhadap semua pelanggan, dan menghormati semua pelanggan dan menerima keluhan pelanggan dengan baik. Kita sebagai pelayan harus cepat tanggap untuk mengelola dan memutuskan apa yang harus kita lakukan dan kita penuhi terhadap kebutuhan pelanggan supaya pelanggan bisa merasa puas. Thanks for watching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tiga, dua, satu, action. Kenapa? Kenapa kamar saya belum siap? Saya sudah memesan dari seminggu yang lalu. Mohon maaf Pak, kamar yang Bapak pesan sedang dibersihkan. Apakah Bapak ingin menunggu waktu sambil menikmati minuman? Tiga, action. Tiga, dua, satu, action.
Selamat pagi, saya ingin mengajukan keluhan.